Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sari Rahmadani. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari soal akuntansi biaya dengan tema biaya proses. Baiklah, untuk memulai pembahasan soal di biaya proses, kita akan melihat terlebih dahulu yang pertama, aliran produk secara berurutan. Di sini ada 3 departemen. Yang pertama, Departemen Pemintalan Benang. Yang kedua, Departemen Tenun. Yang ketiga, Departemen Painting. Nah, ini adalah dapat kita lihat bagaimana proses produksi di perusahaan konveksi. Jadi dia diawali dengan bahan bakunya kapas. Kapas untuk dipintal menjadi benang. Bahan bakunya kapas, kemudian dipintal menjadi benang dengan tenaga kerjanya dan overhead pabrik yang ada di Departemen Pemintalan Benang. Kemudian setelah benang jadi, maka dipindahkan ke Departemen Tenun. Jadi sudah pasti bahan bakunya adalah benang, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik yang ada di Departemen Tenun. Setelah kain jadi, benang yang ditenunkan menjadi sebuah kain. Nah, kain yang jadi tadi dikirim ke Departemen Painting. Departemen Painting ini adalah memberi motif pada kain tersebut. Nah, kemudian di situ juga ditambahkan warna-warna, jadi tambahkan bahan baku kembali, kemudian ditambahkan tenaga kerja dan overhead pabrik sehingga menjadi produk jadi. Selanjutnya kita dapat lihat di gambar 2 ada aliran produk secara paralel. Pada proses produksi pembuatan mie instan, ada produk dalam proses Departemen Pembuatan mie, di mana di situ bahan bakunya tepung terigu, kemudian dan beberapa bahan yang lain, kemudian ada tenaga kerja dan overhead pabrik dalam pembuatan mie. Di departemen yang lain, yang paralel dengan pembuatan mie adalah proses pembuatan bumbu. Di situ ada bahan bakunya berupa bumbu-bumbu, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik. Dari 2 departemen ini berkumpul di packing sesuai rasa. Nah, jadi ada bahan minyak, kemudian di packing dengan bumbunya. Nah, ini mempunyai tenaga kerja dan overhead pabrik. Setelah itu dilanjutkan ke pengecekan. Dan kemudian setelah itu masuk ke dalam proses Departemen Penyelesaian. Bisa dikatakan ini adalah proses pengepakan sampai dengan pembuatan tanggal expired di produk mie tersebut. Gambar yang ketiga menggambarkan aliran produk secara selektif. Maksudnya selektif di sini adalah ketika produk dalam proses dari Departemen Tenun berupa sebuah kain, maka dia bisa dilanjutkan ke dalam proses painting, pewarnaan, ataupun dia masuk ke dalam proses penjahitan. Nah, setelah itu kedua proses ini sama-sama akan melalui Departemen Pengepakan untuk menjadi sebuah produk selesai. Dalam menentukan harga pokok proses, kita harus paham tentang unit ekuivalensi dalam penentuan biaya proses. Pada penentuan biaya proses, umumnya tidak semua produk yang dimasukkan dalam proses akan selesai di akhir periode yang bersangkutan. Seringkali ada persediaan awal dan akhir dari produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian yang beragam.
Nah, untuk pembebanan biaya, apabila terdapat produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian tertentu, perlu dilakukan penyertaraan produk dalam proses tersebut, yang disebut dengan unit ekuivalensi produksi atau ekuivalensi produksi. Jadi, unit ekuivalensi produksi menunjukkan unit produk jadi dan unit produksi dalam proses yang disetarakan dengan produk jadinya. Ada dua metode aliran biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi. Yang pertama adalah aliran rata-rata tertimbang dan yang kedua adalah aliran biaya FIFO. Aliran biaya rata-rata tertimbang ini dilakukan dengan melakukan rata-rata biaya penyelesaian persediaan awal produk dalam proses periode sebelumnya dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit baru dimulai dan diselesaikan selama periode bersangkutan, sehingga semua unit yang ditransfer akan memiliki biaya per unit sama. Untuk lebih jelasnya, rumus unit ekuivalensi produksinya adalah produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Apabila menggunakan aliran biaya FIFO, maka memisahkan biaya per unit yang terdapat pada persediaan awal dari biaya per unit produk yang dimasukkan dan diselesaikan pada suatu periode tertentu. Biaya produk yang ditransfer terdiri dari biaya produk dalam proses awal dari periode sebelumnya dan biaya produk yang dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan. Sehingga rumus ekuivalensi produksinya menjadi produk selesai ditambah BDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi BDP awal dikali tingkat penyelesaian. Baiklah, kita akan memulai untuk melatih soal-soal harga pokok proses. Yang pertama kita lihat ada persediaan awal PDB produk dalam proses 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya. Produk masuk proses 2000 unit. Produk selesai ditransfer atau produk jadi 19.000 unit. Persediaan akhir PDB 600 unit dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Berikut ini adalah bagaimana sih menghitung unit ekuivalensi dari aliran biaya rata-rata tertimbang. Nah, di sini produk selesainya kebetulan sama 19.000 unit. Nah, terus yang berbeda adalah PDP akhirnya. Kalau bahan baku pasti 100% karena semua bahan baku masuk semua ke dalam proses produksi. Sedangkan untuk tenaga kerja dan overhead pabrik dia hanya selesai 70%. Nah, sehingga unit ekuivalensi produksi kita lihat di biaya bahan baku adalah produk selesainya ditambahkan BDP akhirnya. Bahan baku 19.600 unit, sedangkan untuk biaya konversi yaitu tenaga kerja atau overhead pabrik itu adalah 19.420 unit. Perbedaan dengan unit berikutnya adalah contoh soal yang kedua. PT Semarang Atlas adalah perusahaan nanas yang melalui satu tahap produksi yaitu melalui Departemen Pengolahan.
Pada awal Maret 2020, perusahaan baru mulai beroperasi dengan mengolah nanas sebanyak 11.000 kg. Pada akhir Maret, produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 10.000 kg. Sedangkan yang 1.000 kg masih dalam proses dengan tingkat penyerapan biaya 100% bahan baku, 75% biaya tenaga kerja, 80% overhead pabrik. Di sini biaya konversinya, biaya tenaga kerja dan biaya overhead berbeda persentasenya. Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola nanas yaitu biaya bahan baku 8.250.000, biaya tenaga kerja 5.375.000 dan biaya overhead pabrik 4.320.000. Diminta menyusun laporan biaya produksi PT Semarang Atlas pada bulan Maret. Ini kita dapat melihat pertama yang kita buat adalah skedul kuantitas. Skedul kuantitas ini adalah produk tadi masuk dalam proses 11.000 kg. Kemudian produk yang selesai adalah 10.000 ditambah dengan produk dalam proses akhir sehingga jumlahnya juga sama 11.000 kg. Yang kedua, di sini kita harus menghitung biaya yang dibebankan. Nah, kita mencari unit ekuivalensinya terlebih dahulu. Bahan baku, tadi kita bisa lihat ini pakai metode apa, berarti ada produk selesai ditambah BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Ya, betul, dia menggunakan metode rata-rata. Jadi, produk jadi ditambah BDP akhir kali tingkat penyelesaiannya mendapat unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensinya dimasukkan, kemudian total biayanya dibagi unit ekuivalensi sehingga mendapat biaya per kilogram. Setelah itu, kita memperhitungkan biaya produk dalam proses akhir. Biaya produk akhirnya itu biaya produk selesai ditransfer, artinya ditransfer menjadi produk yang jadi senilai 16.500.000. Sedangkan produk dalam proses akhir yang masih ada di dalam gudang persediaan dalam proses senilai 1.445.000. Sehingga jumlahnya di dalam perhitungan biaya adalah 17.945.000. Silakan untuk memperhatikan, semoga bisa dipahami. Soal ketiga, PT Teh Sosro adalah perusahaan minuman dalam kemasan, mempunyai departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Dengan data produksi sebagai berikut: departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Perhatikan bahwa dia punya produk yang ditransfer ke departemen pengolahan, dan setelah dari produk pengolahan kita perhatikan lagi adalah produk yang ditransfer ke gudang di departemen pengolahan. Berarti ini adalah produk jadi. Perhatikan soal baik-baik ya, kita akan mengerjakannya. Di sini total biaya. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama, kita harus mencari unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi digunakan dengan menggunakan rumus produk selesai ditambah BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Ini di dua departemen masing-masing, departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Produk selesai di departemen pencampuran 14.800,
sedangkan PDP akhirnya adalah 200 liter, sehingga didapat untuk bahan 15.000 liter. Sedangkan untuk biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja atau biaya overhead pabrik. Jadi dia sama cara menghitungnya. 14.800 liter untuk produk selesainya dan tingkat penyelesaiannya 80%. Tingkat penyelesaiannya tidak berbeda tapi sama 80% sehingga langsung dapat menggunakan biaya konversi. Departemen pengolahan sama juga halnya. Di sini bahan bakunya 15.200 untuk produk selesainya. Kemudian biaya konversinya ada tingkat penyelesaiannya adalah 75%. Sehingga didapat unit ekuivalensi sebagai berikut. Karena ada 2 departemen produksi, maka untuk laporan biaya produksinya kita harus membuat masing-masing di departemen yang bersangkutan. Pertama, yang kita buat adalah departemen pencampuran. Di sini kita lihat bagaimana skedul kuantitas. Yang berikutnya adalah biaya dibebankan dan yang ketiga adalah perhitungan biaya. Di departemen pengolahan ini adalah menerima produk yang sudah jadi di departemen pencampuran, sehingga dia adalah lanjutan dari departemen pencampuran. Di departemen pencampuran tadi dia mempunyai produk jadi senilai 14.800 liter, sehingga yang diproses di departemen pengolahan saat ini adalah 15.800 liter. Dan produk jadinya adalah 15.200 liter. Nah, di biaya yang dibebankan atau pembebanan biaya di sini yang spesial adalah ada harga pokok dari departemen pencampuran, di mana ini nilainya adalah diambil dari departemen pencampuran tadi yang sudah jadi dimasukkan ke dalam laporan di departemen pengolahan. Di sini terdapat harga baru biaya per unitnya yaitu 276,33, di mana dari harga pokok dari departemen pencampuran kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi pada departemen pengolahan. Kemudian ditambahkan biaya bahan baku, tenaga kerja dan BOP di departemen pengolahan. Selanjutnya, perhitungan biayanya sama, yaitu harga produk selesai ditransfer ke gudang, kemudian ditambah harga pokok produk dalam proses. Jangan lupa ditambahkan harga pokok dari departemen pencampuran yang jumlah nilainya adalah ambil di biaya per unitnya sama. Nah, itu sehingga dihasilkan laporan yang sebagai berikut. Demikianlah pembahasan soal harga pokok proses. Semoga bisa membantu untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas di laporan harga pokok proses. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan soal yang lainnya. Terima kasih.